motor, gak boleh itu. Astagfirullah. Ya, dimulai aja. Bagaimana tadi dia? Mulai aja. PPJ. Gaslam, oke, siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya wa rasul ba'da. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan dan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam kuliah online di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selawat serta salam mari kita limpahkan pada junjungan alam yakni Nabi mana wa nabiyana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua yang diakui sebagai umatnya di yaumil akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini akan ada micro teaching dari berbagai guru dan pak guru yang sudah disiapkan. Mungkin akan banyak ya yang micro teaching, jadi kita singkat saja. Kita mulai saja dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke Bu Guru yang pertama, kepada Bu Novi, dipersilahkan. Waktunya 10 menit ya. Cepat jadi sampai jam 3:50, nanti diingatkan. Mangga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara Ibu terdengar jelas? Jelas, Bu. Benar. Oh ya, baik. Coba Ibu mau tanya bagaimana puasanya sampai hari ini teman-teman semuanya? Masih Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Nah, yang laki-laki pasti belum pada bolong ya puasanya ya. Kalau misalnya ada yang bolong patut dicurigakan. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, coba teman-teman ambil posisi duduk yang paling nyaman. Yang masih scroll IG atau TikTok atau Twitter bisa ditutup dulu dan fokus untuk pembelajaran kita hari ini. Coba Ibu ingin melihat wajah-wajah semangat kalian nih. Bisa di on cam dulu yang tidak ada kendala. Yang ada kendala boleh konfirmasi di chat ya. Boleh on cam dulu. Nah, kan kalau on cam kelihatan nih cantiknya Afifah, Tia, Nita, terus gantengnya Aslam. Ibu, masa cuma aku doang Bu yang on cam Bu? Yang lain mana Bu? Iya nih, mungkin yang lain lagi hujan ya. Sama di sini juga lagi hujan ya. Oke. Untuk sekretarisnya Nida sudah ada. Tolong nanti presensinya kirimkan ke Ibu lewat WA ya. Teman-temannya di absen. Ibu kok hilang? Bu Novi. Tes. Mana nih? Tidak ada layarnya. Bisa nggak Ibu Novi tanpa pakai PPT? Oh, ada lagi dah. Lanjut. Ini Bu Novinya yang hilang. Oh, woi, mana kirain PPT yang hilang, Bu Novinya datang. Bisa di chat? Di Novi bilangnya kalau tiba-tiba putus, lagi nggak ada sinyal, soalnya hujan gede. Next aja gitu ya? Atau gimana baiknya sekarang? Yang ada dulu aja sambil nunggu Novi. Biar cepet. Maksudnya ntar Novi ke belakang gitu. Jadi yang susah ke belakang gitu. Jadi ini mau diganti aja?
Ya, Ya sama udah, yang kedua berarti kayak gitu. boleh siapa Oke, Apipah siap. ya. Iya, Kalau habis Apipah Novi udah datang, boleh nanti habis Apipah Novi. oke. Ya udah, sekarang lanjut aja ya kepada Ibunda Afifah. Kepada Ibunda Afifah. Mana nih? Oh, nge-lag. Tes. Hadir, Waduh. hadir. Oke, siap. Untuk observernya udah mantap kan? Udah siap kan? Oke, siap. Oh, enggak, kepada Ibunda Afifah dipersilakan. Bentar, sebelum mulai suara aku jelas kan? Di sini juga Oh, lumayan. jelas. Sangat jelas. Oke, sip, makasih. Udah siap semuanya? Observernya udah siap belum? Oke. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Iya, kepada ketua kelasnya ada? Ketua kelasnya Sali ya di sini? Hadir Ibu. Oke, boleh dipimpin doa sebelum belajarnya, sebelum kita mulai pembelajaran? Siap Ibu. Ya, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sudah Ibu. Oke, terima kasih Sali. Oke, ini yang tampil pertama ya, Afifah? Kedua, Pak. Bapak. Kedua. Yang kedua. Tolong nanti waktunya yang ketat ya, 10 menit ya. Iya, Pak. Langsung aja, nanti untuk observernya itu nanti belakangan aja. Siapa yang mengaturnya? Yang mengaturnya siapa ini? Saya, Bapak. Aslam? Mohon, Bapak. Harus ketat Aslam ya, diingatkan. Mohon. Pas 2 menit diingatkan. Siap, Supaya Pak. kalau tidak langsung aja ke penutup gitu ya. Mohon, Bapak. Ya silakan lanjut. Sampai 5-4 ya, Bu Afifah. Oke, makasih. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta kalian semuanya open cam dulu ya. Yang bisa open cam, silakan open cam biar belajarnya lebih kerasa. Oke? Silakan open cam, teman-teman. Ketua kelas hari ini ada yang tidak masuk, teman-temannya? Hadir Halo? semua Bu. Hadir semua. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Hadir semua ya, berarti kita hari ini sehat semua. Alhamdulillah nggak ada halangan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran di bab baru hari ini, ada yang bisa bantu Ibu nih? Ada yang bisa bantu Ibu nggak? Kemarin kita belajar apa? Minggu kemarin. Ini kode dan kodar, Bu. Oke, makasih Angeli. Gimana tuh kode dan kodar? Bisa dijelasin sedikit nggak? Kode dan kodar itu ketetapan dari Allah atau takdir dari Allah, Bu. Oke, terima kasih Angeli sudah membantu Ibu. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Nah, untuk operator boleh di next. Langsung saja ya. Nah, jadi hari ini kita akan mencapai 3 tujuan, yaitu yang pertama, peserta didik dapat membaca dan menganalisis Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Lalu, peserta didik diharapkan bisa menanamkan sikap berpikir kritis sesuai dengan dalil yang sudah dipelajari. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan terbiasa untuk berpikir kritis sesuai dengan Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Nah, nanti di akhir kita akan melakukan fokus group discussion. Nah, tekniknya bakal Ibu jelasin nanti ya di akhir pas kita udah memulai. Oke, next silakan. Kita langsung ke materi pengantar ya. Apa itu berpikir kritis? Jadi teman-teman, sebagai pemula, berpikir kritis itu adalah sikap reflektif atau sikap untuk selalu melihat dari dua sisi yang berbeda ketika seorang individu itu menghadapi sebuah persoalan atau kejadian di dalam kehidupannya. Next. Nah, sekarang kita akan membaca Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Di sini ada yang mau bantu Ibu nggak buat baca ayat ini? Saya Ibu. Oke, silakan, Maisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ya, Bu. Oke, next ada ayat satu lagi. Nah, Oh iya. lanjutkan. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Udah, Bu. Masya Allah, terima kasih ya Maitza sudah membantu Ibu. Nah sekarang kita akan mengetahui nih isi kandungan dari ayat tersebut tuh apa aja sih. Yang pertama, ciri orang berakal adalah orang yang selalu mendapatkan manfaat setiap saat ia memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan ketika kegiatan tafakur yang dilakukan orang yang berakal itu dilakukan secara rutin dan benar, maka akan menciptakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, anak-anak, yang dimaksudkan dengan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya kejadian di alam semesta, tetapi di berbagai permasalahan yang ada di kehidupan. Nah, kita langsung aja nih ke FGD. Jadi, teman-teman, FGD ini adalah diskusi yang mengadu dua pandangan, yaitu pandangan pro dan kontra. Dan hari ini kita akan membahas dengan tema perempuan sebagai pemimpin. Nah, sebelum Ibu mulai, Ibu memerlukan 6 orang nih yang bisa bantu Ibu, silakan. Boleh? Siapa aja? Saya, Bu. Saya, Oke, Bu. Nita, Gary, siapa lagi? Saya, Bu. Bulan, siapa lagi? Iya, Bu. Iya, oke. Dua Sipa, lagi. Oke, Nita. Satria. Oke, Satria, sip. Udah 6 ya, teman-teman. Silakan dibagi kelompok pro-nya siapa dan kelompok pro-nya siapa, dipersiapkan. Next, kita akan membaca tentang aturan dari FGD ini. Operator, silakan di next. Nah, ini aturannya ya, silakan kalian baca. Ibu kasih waktu semenit. Yang ingin bertanya, silakan bertanya, oke? Ada yang ingin ditanyakan tentang peraturan? Apakah sudah cukup? Paham, Bu. Oke, Paham, paham. Bu. Bagus. Bu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Ibu kasih waktu 1 menit bagi kelompok pro dan kelompok kontra untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya, untuk menentukan argumen yang kalian bawa itu apa. Silakan. Oke, sudah siap semuanya untuk memulai FGD? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Siap, Bu. Sip. Kita mulai ya FGD-nya. Kepada orang pertama dari kelompok pro, silakan untuk menyampaikan argumennya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Afifah yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan argumen pertama dari kelompok pro. Baik, argumen dari kami itu yang pertama, pemimpin itu tidak ditetapkan berdasarkan jenis kelamin, tetapi kemampuan pribadi orang tersebut. Kita lihat juga ya, kelompok pro ini belum menemukan bahwa ada dalil yang menjelaskan bahwa pemimpin itu harus laki-laki. Disebutkan juga bahwa khalifah itu adalah manusia. Manusia di sini adalah laki-laki sama perempuan. Jadi belum tentu yang menjadi pemimpin itu adalah harus laki-laki. Bisa jadi perempuan, mungkin di bidang tertentu seperti bidang-bidang kayak perpautan dan sebagainya gitu. Mungkin sekian dari kelompok pro. Oke, terima kasih argumen yang sangat luar biasa. Dilanjutkan dengan argumen dari kelompok kontra, Ibu persilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Afifah. Saya dari pembicara pertama dari tim kontra izin menyanggah apa pendapat tim pro karena seperti kita ketahui bahwa tugas perempuan itu adalah mengurus rumah tangga dan mengurus anak. Jika kita memberi amanah kepemimpinan kepada perempuan, itu akan membebani perempuan sehingga tidak fokus mendidik anak, dengan kata lain akan menghancurkan masa depan anak tersebut. Maka dari itu menurut saya perempuan tidak bisa dijadikan sebagai pemimpin atau tidak bisa diberi amanah sebagai pemimpin. Oke, terima kasih argumen yang sangat menyentil ya. Dilanjutkan dengan tanggapan dari kelompok kontra untuk menanggapi argumen dari kelompok pro.
Terima kasih kepada Ibu yang sudah mempersilahkan saya sebagai perwakilan dari kelompok kontra. Menurut kami rasa masih ada kekeliruan dalam argumen kelompok pro yang tadi disampaikan. Mengapa demikian? Karena jenis kelamin itu sangat memiliki pengaruh dalam menentukan pemimpin karena ada perbedaan antara fisik dan mental antara laki-laki dan perempuan. Jadi kami sangat tidak setuju. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Silakan dari kelompok pro menanggapi argumen dari kelompok kontra. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah menyempatkan saya untuk menanggapi argumen dari kelompok 2. Berkenaan dengan tanggung jawab untuk mengurus rumah dan anak, hakikatnya bukan hanya dibebankan kepada perempuan, tapi kepada laki-laki juga. Karena membangun rumah tangga itu dibangun oleh kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Maka tanggung jawab untuk merawatnya pun harus dilakukan oleh keduanya. Dan harus kita pahami juga, ketika perempuan sudah siap untuk menjadi seorang pemimpin, artinya seorang perempuan tersebut menunjukkan sisi ketangguhannya yang terkadang dianggap sebelah mata oleh khalayak umum, termasuk oleh kaum Hawa itu sendiri. Mungkin seperti itu. Masya Allah, tanggapan yang sangat luar biasa. Kita langsung Cukup, aja Ibu, ya ke... 1 menit lagi. Oke, terima kasih. Kita langsung saja ke closing statement dari kelompok kontra. Dipersilakan. Oke, baik Bu. Menurut kelompok kami, kelompok kontra, jadi memilih pemimpin itu harus selektif gitu ya, agar mendapatkan pemimpin terbaik. Apalagi kan untuk menjadi seorang pemimpin itu berat gitu. Berat akan tanggung jawab dan juga berat akan menanggung beban yang sangat besar nantinya. Maka dari itu sangat diperlukan nih seseorang yang memiliki kekuatan fisik dan mental yang kuat. Nah, itu semua itu ada di dalam diri laki-laki. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih atas closing statement-nya. Silakan ke closing statement terakhir dari kelompok pro. Ya, baik. Menurut kelompok pro sendiri, bahwa pemimpin itu merupakan baik itu laki-laki maupun perempuan, sama saja sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Sad ayat 26, di mana maknanya mengatakan bahwa sebagai umat Islam sebaiknya memilih pemimpin itu harus bijak, bukan berdasarkan kepada jenis kelamin, melainkan kepada kapasitas dari dirinya itu sendiri. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berperan aktif di dalam FGD dan teman-teman lainnya yang sudah menyimak dengan baik. Nah, next kita langsung saja ke penutup pembelajaran hari ini. Kenapa sih Ibu memilih metode FGD ini untuk menumbuhkan sikap berpikir kritis? Nah, karena Ibu tuh mengharapkan kalian bisa melatih diri untuk menghadapi suatu masalah dengan dua sudut atau sudut pandang yang berbeda-beda gitu ya, biar kalian tuh bisa mengambil keputusan atau mengambil sikap dengan adil dan tidak merugikan pihak-pihak yang lain. Dan Ibu mengharapkan kalian bisa membiasakan diri untuk menerima dan menghargai pendapat yang berbeda dari pendapat kalian pribadi. Nah, teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Sebelum Ibu tutup nih pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan bahwa jangan lupa untuk menghafal dalil yang sudah dibacakan oleh Maitza tadi ya. Nah, minggu depan akan Ibu tagih hafalannya satu-satu. Di sini ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas, teman-teman? Cukup, Bu. Alhamdulillah, pintar. Makasih ya, teman-teman. Nah, untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doa penutup majelis. Ya, baik. Sebelum menutup kelas hari ini, kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya. Assalamualaikum, Ibu Lev ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Bu Afifah sudah menjelaskan materinya atau micro teachingnya. Lanjut ke ini observer dulu apa lanjut ke kedua? Langsung aja, tampil aja dulu. Mangga lanjut kepada Teh Novia yang tadi sudah live. Mangga baik lagi untuk melanjutkannya. Teh Novi, aman? Waktunya yang ketat ya, selamanya diingetin ya. Mohon Bapak. Oke, mangga pada Teh Novi sampai lebih 7 ya, 7 menit, jam 4 lebih 7 menit, mangga. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Teman-teman, sebelumnya mohon maaf
tadi. Ya, sampai hari ini Punten Ibu, suaranya nggak ada Ibu. Bu, macet, Bu. Gimana Bu? Bisa Bu dilanjutkan? Ibunya gangguan sinyal lagi, Aslam. Lanjut ke Wulan Iya, aja. iya. Ya, emang susah ya kalau tinggal di Parung tuh. Ya udah, lanjut aja ke pemateri yang ketiga ya. Nanti mungkin di reshuffle kembali Tenovi di bagian akhir ujung paling ujung lah, kalau bisa mah. Enggak kepada Teh Wulan, PPT udah siap belum? Sip. Oke, lanjut mangga kepada Bu Wulan. Dipersilakan sampai pukul 4:10 ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suara saya terdengar jelas. Terdengar Ibu. Oke. Jelas, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, baik Ibu. Baik, Ibu. Masih semangat ya. Nopi tadi kenapa? Nopi keluar? Iya, Pak, gangguan sinyal di rumahnya lagi hujan gede katanya. Lanjut. Lanjut. Sebelumnya, yuk duduknya rapihin dulu, bajunya rapihin dulu, duduknya yang nyaman, yang bisa on cam ya, temenin ibu gitu. Jadi nggak sendiri. Oke, Cipa KM-nya ya. Gimana teman-temannya pada hadir? Alhamdulillah hadir semua, Ibu. Alhamdulillah. Jangan lupa ya diingetin untuk presensinya di grup BGCR ya. Baik, Bu. Kirim, oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dicukupkan. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, materi yang dibahas sebelumnya itu apa ya? Berpikir kritis, Bu. Alhamdulillah, Maitza. Berarti masih memperhatikan ya. Nah, boleh di next teh. Nah, kita akan berlanjut ke materi yang selanjutnya mengenai cerahkan nurani dan juga saling menasehati. Nah, tujuan pembelajarannya itu adalah yang pertama membaca Quran surat Luqman ayat 13-14 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf, dan yang kedua adalah menunjukkan perilaku saling menasehati dan juga berbuat baik sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Luqman ayat 13-14. Nah, sebelum ke pembelajaran kita membaca basmalah lagi bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Next teh. Nah, Ibu mau nanya nih, dua gambar sebelah kiri itu apa sih menurut kalian? Narkoba, Bu. Narkoba lagi. Remaja. Nah, Kekerasan. Bullying, Bu, bullying. Bullying, Pak. Bagus Tawuran, sekali. Bu, tawuran. Masya Allah, iya benar ya. Latihan kekebalan tubuh, Bu. Ya, kalau misalkan dua foto yang sebelah kanan itu apa? lagi ceramah ya, Bu ya? Lagi dinasehatin, Bu. Lagi dimarahin, Bu. Masya Allah, pinter-pinter sekali ya murid Ibu ini. Nah, kira-kira nih ada yang mau menyebutkan apa sih hubungannya antara dua foto yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri? Yang kiri akhlak tercela, yang kanan akhlak terpuji, Bu. Gitu kan? Benar, tapi kurang tepat nih. Baik ya, Ibu jelasin aja ya. Jadi,
pada foto yang sebelah kiri itu menunjukkan tentang sifat buruk gitu ya. Nah, pada dasarnya manusia itu diberikan oleh Allah itu nafsu gitu ya. Baik nafsu itu cenderung kepada positif, ada juga yang cenderung kepada negatif. Jika misalkan nafsu positifnya itu optimal, maka martabat seseorang itu tinggi. Sebaliknya, jika nafsu negatif yang sedang berperan dalam tubuhnya atau dalam dirinya, maka seseorang itu terlihat lebih rendah. Nah, jika pada saat itu manusia sudah terlena dengan nafsu negatifnya, maka manusia ini itu butuh seseorang yang memberikan pengingat, memberikan nasihat sebagai pengingat kepada dirinya gitu ya, untuk kembali kepada jalan yang benar. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah bahwa manusia itu adalah pendosa gitu ya, tapi sebaik-baiknya pendosa adalah orang yang mau bertaubat. Tetapi kadang bertaubat itu tidak muncul dari diri sendiri gitu ya, melainkan butuh seseorang untuk mengingatkan atau mengajak. Karena itu manusia butuh manusia yang lainnya untuk mengingatkan. Nah, mengenai perintah berdakwah atau menasehati ini ada kaitannya dengan ayat berikut. Ada yang mau bantu Ibu buat baca surat ini, ayat ini? Aku, Bu. Boleh, Kisti, mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sama artinya, Bu? Ya, sama artinya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Next. Yang ini artinya aja boleh. Apa-apa. Oh ya. Surat Luqman ayat 14 artinya, dan kami perintahkan kepada manusia atau berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembali. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Bagus sekali ya bacaannya. Pasti sering baca Quran nih di rumahnya. Oke. Nah, perihal 2 ayat tersebut dan juga pembahasannya, kira-kira sebelumnya ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu bertanya nih? Ada yang mau bertanya atau cukup jelas materinya? Cukup jelas, Bu. Alhamdulillah, berarti anak-anak Ibu ini memperhatikan ya dengan baik. Kalau begitu, jika tidak ada yang bertanya, Ibu nih yang bertanya. Kira-kira apa sih kandungan ayat dari 2 ayat yang tadi, Quran Surat Luqman ayat 13-14? Saya, Bu. Saya mau jawab, Bu. Mangga, Nita. Jadi dari ayat yang pertama itu menjelaskan tentang Luqman menasehati anaknya untuk tidak menyekutukan Allah karena itu merupakan perbuatan yang zalim. Lalu yang ayat kedua itu perintah tentang berbuat baik kepada orang tua, Bu. Masya Allah sekali ya, Nita. 100 banget Mbak Nita nih, yang memperhatikan berarti ya dari awal. Nah, jika itu adalah pesan yang terkandung dari ayat, selanjutnya mengenai implementasi nih, ada yang mau menyebutkan contoh tentang perilaku menasihati? Siapa? Saya, Bu. Boleh, Afifah. Contohnya tuh ketika ada teman yang lagi nyontek di ujian, kita menasihatinya dengan berbicara langsung ke dia. Misalnya bilang, "Novi, mencontek itu nggak boleh. Mending kita belajar bareng-bareng yuk sebelum ulangan," gitu. Tapi tidak dengan mempermalukan Novi di depan teman-teman yang lain, Bu. Masya Allah, benar sekali ya. Jadi, meskipun kita mempunyai kewajiban untuk saling menasehati, tetapi tetap dalam menasehati itu, kita harus dengan adab gitu ya. Jadi, jangan sampai mempermalukan atau menyinggung orang yang sedang dinasehati. Nah, untuk pematerian hari ini sepertinya cukup sekian ya. Nah, sebelum menutup pembelajaran,
Ibu mau menugaskan kalian untuk menghafal surat ayat yang tadi ya, yang Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Nah, minggu depan Ibu cek nih hafalannya. Jadi jangan lupa menghafal ya. Nah, Baik, Bu. semoga apa yang udah Ibu sampaikan itu dapat kalian pahami gitu ya, dan juga kalian implementasikan gitu. Karena sebagai sesama Muslim sudah sepatutnya gitu ya kita saling mengingatkan mengenai kebaikan, apalagi sekarang gitu ya lagi bulan suci Ramadan. Jika melihat sesuatu yang kurang baik, maka lekas kita tegur gitu ya. Nah, semoga dilancarkan juga ya ibadahnya kalian. Tetap semangat. Kalau begitu, Ibu pamit. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Wulan sudah mempresentasikan pembelajarannya atau micro teaching-nya. Lanjut, Pak, lanjut ya. Oke. Lanjut ke ini Novi gimana Novi? Aman nggak? Oh, Satria dulu ya. Oh, bener berarti Novi diakhirkannya di akhir tahun kalau bisa akhir tahun ya biar bagus. Nah, sekarang kita lanjut ke Pak Guru ya. Udah lama dari tadi Bu Guru mulu, sekarang kita pindah ke Pak Guru. Kepada Pak Guru Satria Pradana yang sudah luar biasa sekali udah persiapannya. Bangga, dipersilahkan Pak Guru. Sampai pukul 20 ya, 4:20 menit. Ya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Terima kasih masih semangat di sore hari ya. Itu Aslam, coba duduknya yang rapi. Nita, HP-nya disimpan dulu, jangan buka Instagram dulu ya. Iya, baik. Maaf, Pak. Tia sudah rapi. Kehadiran tadi ada yang ngirim WA ke Bapak, Satria katanya diabetes. Jadi gak hadir. Jadi Satria anggap sisanya hadir semua ya. Untuk kehadiran hari ini, alhamdulillah. Di Zoom juga ini sudah ada 40 orang. Berarti yang gak hadir cuma Satria. Tadi orang tuanya sudah mengabari. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita hadirkan niat ya. Teman-teman ini sudah kelas 12, kesadarannya harus lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Terlebih lagi tahun depan kan sudah masuk kuliah. Jadi kepada teman-teman kesadarannya harus lebih ditingkatkan ya. Tinggalkan sifat kekanak-kanakannya, udah mau masuk kuliah. Kemudian, sebelum masuk kepada pembelajaran, Bapak harap pembelajaran hari ini didengarkan baik-baik. Karena pembelajaran hari ini bertujuan agar nanti kalian, siapa tahu yang udah lulus mau langsung nikah, jadi bisa langsung mengamalkan pembelajaran yang saya sampaikan hari ini. Nah, kepada teman-teman yang bisa on cam, yang ada kendala boleh off cam, tapi dengarkan baik-baik ya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini mengenai macam-macam pernikahan yang haram, saya ingin satu orang. Anissa, coba minggu lalu saya jelaskan tentang pengertian pernikahan. Ya, Apa Pak. itu pernikahan? Nikah artinya itu terkumpul dan menyatu, Pak. Terus menurut istilah, nikah juga diartikan sebagai ijab qabul atau akad nikah yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai dengan yang diwajibkan oleh syariat Islam, Pak. Terima kasih Anissa, Masya Allah, jawabannya tepat sekali ya. Nah itu teman-teman yang lain harap didengarkan apa yang Anissa sampaikan barusan. Itu salah satu contoh yang baik karena mengingat pembelajaran sebelumnya. Nita jangan bengong ya, masih mendengarkan? Iya baik. Masuk kepada pematerian berikutnya, macam-macam pernikahan yang haram. Next operator. Iya, macam pernikahan yang haram itu ada 3. Pertama itu ada nikah mut'ah, kemudian itu ada nikah syighar, kemudian yang ketiga ada nikah muhalil atau nikah tahlil. Next.
Nah, nikah sepertinya ketuker ya ini antara judul sama pengertian. Baiklah, kita ikutin aja dari pengertian ya, abaikan judulnya, ini salah teknis. Yang pertama ada nikah muhalil atau nikah tahlil, yaitu seseorang menikah dengan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya dengan tujuan agar suami pertama dapat rujuk dengannya. Mungkin teman-teman semua atau anak-anak semua ini sudah membaca sebelumnya terkait materi ini. Tapi saya masih ingin menguji apakah benar-benar sudah membaca atau memahami materi ini atau tidak. Coba Gary, on Iya, mic-nya. Pak. Coba sebutin contoh kasus dari pengertian yang saya bacakan barusan. Gimana? Kalau gini bener bukan, Pak? Jadi misalnya nih, Pak, nikah tahlil, Pak ya? Muhalil, Pak ya? Baik. Kalau misalnya kayak gini bener bukan, Pak? Misalnya nih, saya sudah menikah dengan pihak A misalnya. Nah, tapi saya sempat cerai dulu nih. Pihak A ini menikah sama pihak B misalnya, pihak A ini sama B gitu. Tapi B menikah dengan tujuan untuk cerai lagi, kemudian sama saya rujuk lagi, kayak gitu bukan, Pak? Yang nggak boleh, Pak? Iya, alhamdulillah. Contoh kasusnya, arahannya betul. Cuman ada beberapa bagian yang terlewat, yakni yang nikah lagi itu yang sudah ditalak 3 kali. Kan kalau sudah ditalak 3 kali itu tidak bisa balik lagi kepada suami yang lama. Semisal, Zenito nikah sama Bella, udah ditalak 3. Amin. Ditalak itu. Bella dinikahkan dulu sama Zenito ke Aslam, agar Aslam bisa menceraikan Bella, dan Zenito kembali lagi sama Bella. Kayak gitu. Itu lebih tepatnya ya. Next, coba apalagi sih nikah yang haram itu? Kasih, Pak. Iya, makasih ya Gary. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian ada nikah syigor. Adalah seorang yang menikahkan putrinya dengan seseorang dengan syarat orang yang dinikahkan tersebut juga menikahkan putrinya dan tidak ada mahar atas keduanya. Saya mau cek apakah masih dengar semuanya. Coba Tamara ulangi apa yang saya bacakan barusan. Baik Pak, yang tadi Bapak bacakan tuh bahwa nikah syigor adalah seseorang yang menikahkan putrinya dengan seseorang dengan syarat orang yang dinikahkan tersebut juga menikahkan putrinya dan tidak ada mahar atas keduanya. Begitu Pak. Baik, terima kasih. Berarti masih mendengarkan ya Tamara sampai sekarang. Ditambah 1 poin karena masih mendengarkan dan masih fokus ya. Contohnya itu seperti ini. Bila saya memiliki anak, kemudian Pak Udin memiliki anak, nanti anak Pak Udin saya nikahkan dengan syarat Pak Udin pun ingin menikah dengan anak saya. Nah itu menurut pandangan Islam tuh diharamkan karena memiliki banyak kemudaratan dan seperti menyepelekan nikah. Jadi bagi Aslam, Nita, Afifah, jika udah lulus SMA mau langsung nikah, jangan nikah syigor ya, usahakan cari perempuan yang sebaya dan masih perawan. Baiknya. Oke, next. Next, kepada operator. Nah, ini nikah muhalil atau tahlil. Tadi ada salah teknis ya, salah judul yang tadi mohon diabaikan. Kemudian yang ketiga itu ada nikah yang seseorang menikah dengan seorang wanita yang telah, sepertinya ada salah teknis ya. Mengenai nikah-nikah yang tadi telah disampaikan. Baik, untuk mengefektifkan waktu dan saya ingin mengecek nih apakah teman-teman semua masih mendengarkan dan fokus akan materi kali ini. Saya akan buat refleksi sebelumnya. Saya tunjuk langsung saja ya. Syifa, silahkan. Apa hikmah yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini? Baik Pak, hikmah yang dapat diambil hari ini itu pertama, kita harus menikah sesuai dengan syariat. Yang kedua, jangan menghalalkan segala cara demi dapat menikah dengan seseorang yang bukan haknya. Nah, benar. Yuk luruskan niat bahwa pernikahan itu adalah ibadah pada Allah semata. Seperti itu, Pak. Sepertinya Syifa sudah sangat siap untuk menikah. Jadi, beberapa pernikahan yang diharamkan oleh syariat, semoga kita semua dapat terhindar dari pernikahan-pernikahan yang tadi yang tentunya dapat memunculkan banyak kemadharatan.
Jadi bagi teman-teman atau anak-anak yang mau nikah selulus SMA, maka nikahlah dengan cara yang disesuaikan oleh syariat, seperti yang tadi disampaikan oleh Sipa. Terima kasih kepada Sipa atas tanggapannya. Kemudian, sebelum Bapak akhiri, materi yang hari ini boleh teman-teman rangkum dan resume, kemudian nanti dikumpulkan kepada KM. KM-nya tuh Nita ya, karena yang paling tua, jadi bisa memimpin dengan dewasa Nita ini. Nanti tugasnya dikirimkan kepada Nita ya, sebagai bahan evaluasi pembelajaran hari ini. Kemudian, untuk tugas minggu depan, karena minggu depan itu membahas tentang pohon mahram, jadi siapa-siapa saja yang tidak boleh dinikahi sama kita gitu, agar kita tahu, jadi nanti Afifah, Aslam, Nita, dan teman-teman semua buat pohon mahram gitu. Jadi misalkan Nita, sepupunya siapa, nah jadi sampai mengakar, semuanya udah lengkap, jadi nanti kita bisa mengetahui siapa-siapa saja yang bisa kita nikahi untuk menghindari semisal Nita mau nikah sama Aslam, tahu-taunya sepupuan. Nah, untuk menghindari hal itu, jadi nanti minggu depan buat pohon mahram ya untuk semuanya. Baik, alhamdulillah. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan ya, karena Bapak juga sedang berpuasa jadi seret ya. Jadi semoga materi atau pembelajaran hari ini bisa anak-anak semuanya serap, kemudian bisa menjadikan hikmah dan dapat diambil segala hikmahnya dari pembelajaran hari ini, dan kemudian nantinya anak-anak bisa mengaplikasikannya di masa depan kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa titip salam sama orang tua semuanya. Kepada semua yang hadir dan masih mendengarkan, saya ucapkan terima kasih ya. Jangan lupa nanti kepada semuanya untuk salam kepada ibu dan bapaknya. Oh tadi sudah ya, maaf saya lupa jadi 2 kali. Baik, oleh karena itu saya akhiri saja pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jenguk Satria ya, lagi diabetes. Iya. Memberikan materi pelajarannya sangat luar biasa sekali ya. Kita doakan semoga Satria diberikan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Ya, lanjut. Lanjut ke pemateri selanjutnya, yakni kepada Kang Asep. Ya, Kang Asep. Hadir. Oh. Masya Allah. Masya Allah. Pak Asep batuk ya. Astaga. Oke. Siap-siap. Maka kepada Pak Asep waktunya sampai 31 ya, Pak Asep. Nah, sebelumnya suara jantan kumisan yang jenggotannya. Mohon Pak. Akaran Pak. Hujan wae jantan akaran. Suaranya jelas gak? Jelas. Jelas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Pada sehat? Alhamdulillah, Pak, sehat. Sempat ceklik, Pak. Puasanya gimana puasanya? Ada yang masih kuat gak? Alhamdulillah, Pak. Kuat. Biasanya nih laki-laki yang sering batal-batal nih. Awas, hati-hati. Jangan sampai batal ya. Puasanya sayang kok. Udah mas 1 tahun, cuma 1 bulan. Masa disia-siakan begitu saja ya. Ya, kali ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran ilmu pendidikan agama Islam ya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang mana pada sore hari ini di sini Bapak akan menjelaskan tentang rahmat Islam bagi bumi Nusantara. Nah, namun sebelum itu Bapak ingin mengecek kehadiran nih. Ada yang nggak hadir siapa? Coba yang nggak hadir KM. Satria Pak diabetes. Aduh, Satria diabetes masa masih SMA udah diabetes. Ya mudah-mudahan Satria penyakitnya cepat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang lainnya jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan. Ingat. Nah, itu siapa duduknya yang masih nyender-nyender? Nita, duduknya jangan nyender-nyender ya. Tegap yang tegap. Kalau nyender nanti malah ngantuk loh. Yang tegap. Aslam. Itu kameranya diamin.
Iya Nah, Pak, tangannya gitu. gemeteran Pak. Aduh, aku. Ya, ya. Udah fokus ya. Yang lainnya juga sama ya. Nah, sebelum dimulai ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, yang akan dipimpin langsung oleh Bapak. Yang lainnya dengarkan dengan baik, kalau bisa ikuti di dalam hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, setelah itu jangan lupa teman-teman semuanya, anak-anakku sekalian, untuk senantiasa menghadirkan niat di dalam hatinya bahwa kegiatan belajar pada sore hari ini walaupun dilaksanakan melalui media Zoom, tapi hal ini mudah-mudahan menjadikan salah satu jalan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, pada sore hari ini kita akan membahas tentang rahmat Islam bagi Nusantara. Nah, tujuannya kenapa kita harus memahami sejarah Islam masuknya ke bumi Nusantara ini, yaitu diharapkan kita mampu mengamalkan ajaran risalah agama Islam itu, terutama dalam berdakwah itu sesuai dengan nilai-nilai dari ajaran agama Islam sendiri. Nah, ada yang masih ingat nggak pertemuan kemarin kita sudah membahas apa? Coba, siapa yang bisa jawab, saya kasih nilai 100. Tentang nikah, Pak. Ya, 100 buat Nita. Ya, berarti pertemuan kemarin memperhatikan dengan baik ya. Nah, jadi pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang nikah. Ada yang tahu mengapa risalah nikah itu bisa masuk ke Indonesia? Aduh, ada yang tahu nggak? Nah, kalau nggak ada yang tahu, di sini Bapak akan menjelaskan mengapa risalah nikah itu bisa masuk ke Indonesia. Alasannya karena ada ajaran agama Islam di Indonesia. Kalau zaman dahulu nikah itu ya asal aja gitu, tidak ada hukum yang menatanya gitu. Tapi setelah masuknya ajaran agama Islam ke Indonesia, maka risalah nikah di Indonesia itu sudah sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Nah, ada yang tahu kapan pertama kali ajaran agama Islam masuk ke Indonesia? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ya, jadi ajaran agama Islam, nih perhatikan ya anak-anak, ajaran agama Islam pertama kali masuk ke bumi Nusantara ini dimulai dari abad ke-7 hingga abad ke-13. Nah, boleh di next PowerPoint-nya. Ya, boleh di next PowerPoint-nya. Nah, ini bahasan-bahasan yang akan kita bahas, namun kita akan fokus ke sejarah masuknya Islam ke Nusantara dan juga strategi, bagaimana strategi ajaran agama Islam ini pertama kali masuk ke Indonesia ini. Nah, tadi Bapak sudah sebutkan bahwa ajaran agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia itu antara abad 7 hingga abad ke-13. Boleh di next? Nah, terus? Nah, hal ini dibuktikan dengan 3 teori gitu. 3 teori yang menyatakan bahwa ajaran agama Islam itu masuk ke Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat yang menyatakan bahwa teori Gujarat ini mengungkapkan ajaran agama Islam itu masuk melalui jalur India. Ingat kata kuncinya India ya. Ajaran agama Islam masuk melalui jalur India. Nah, kemudian yang kedua ada teori Mekah. Teori Mekah ini mengungkapkan bahwa ajaran agama Islam masuk ke Indonesia itu, ke bumi Nusantara itu melalui jalur Mekah, langsung melalui orang-orang Mekah gitu. Nah, yang terakhir adalah teori Persia, yaitu ajaran agama Islam masuk ke Indonesia itu melalui jalur Persia. Nah, ketiganya itu masuk ke Indonesia itu ada yang melalui jalur perdagangan. Nah, rata-rata agama Islam masuk ke Indonesia itu dibawa melalui jalur perdagangan. Karena pada masa itu ajaran agama Islam itu atau orang-orang Arab, orang-orang Islam itu mayoritas bekerja sebagai pedagang. Maka sambil berdagang, mereka sambil mengajarkan ajaran agama Islam. Nah, boleh dilanjut. Next. Nah, kita bisa amati. Di sini ada peta penyebaran Islam atau peta masuknya ajaran agama Islam. Nah, di sana ada Arab, kemudian ada Persia, ada India, ya, kemudian ada Jawa, yang itu bumi Nusantara ya. Boleh dilanjut. Nah, kemudian ada strategi dakwah ya.
strategi dakwah ajaran agama Islam. Nah, namun sebelum itu Bapak ingin bertanya nih, ada yang ini nggak? Ada yang mau bertanya terlebih dahulu nggak terkait materi yang disampaikan? Cukup Pak, cukup. Ya, kalau nggak ada, lanjut ya. Nah, boleh dilanjut. Yang pertama itu ada PowerPoint-nya, boleh dilanjut. Nah, melalui jalur perdagangan, sebagaimana diungkapkan tadi bahwa ajaran agama Islam masuk Indonesia salah satunya melalui jalur perdagangan. Kemudian ada melalui perkawinan, kemudian ada melalui pendidikan, yaitu setelah agama Islam masuk Indonesia, kemudian untuk memperbesarnya itu dilakukan melalui proses pendidikan berupa didirikannya pondok pesantren dan lain-lainnya. Kemudian dengan pendekatan tasawuf. Nah, bagaimana kita ketahui orang Indonesia itu mistis kan? Nah, mistis-mistis tersebut, nah oleh ajaran agama Islam itu dikendalikan melalui ajaran-ajaran tasawuf. Kemudian melalui kesenian yang sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa sunan atau beberapa ulama terdahulu mengajarkan ajaran agama Islam itu melalui kesenian dan yang terakhir melalui jalur politik. Nah, semuanya itu dibuktikan gitu. Dari abad ke-7 hingga abad ke-13 itu dibuktikan bahwa ajaran agama Islam itu masuk ke Indonesia melalui perdagangan, perkawinan, dan lain sebagainya. Kemudian bukti nyatanya bahwa ajaran agama Islam sudah ada pada abad ke-7 di Nusantara, yaitu dengan ditemukannya makam kuno di kompleks pemakaman Magligai Barus. Magligai Barus, nah itu tepatnya Syekh Rukunuddin ya. Nah, karena waktunya sudah habis, kita tutup saja pembelajaran pada sore hari ini. Namun sebelum itu Bapak ingin satu orang untuk menyimpulkan. Coba Aslam simpulkan yang Bapak sampaikan. Jadi Islam masuk ke Nusantara itu dengan melalui berbagai jalur, Pak. Ada teori Persia, teori Gujarat, dan juga teori Mekah. Kemudian strateginya itu tadi nggak salah ada 6 ya, Pak. Satunya melalui pernikahan, kemudian tasawuf dan sebagainya. Jadi Islam itu sudah masuk dari abad 7 sampai abad 13 di antara 3 tahun itu. Pintar sekali ya. Berarti memperhatikan dari awal ya. Nah, ini ada satu soal nih, satu soal. Ada yang bisa jawab nggak? Yang bisa jawab saya kasih poin 100. Coba siapa yang bisa jawab nih? Soal ini, soal evaluasi nih. Coba siapa? Gary bisa jawab, Gary? Oh, Gary nggak ada. Nggak tidur, Gary? Bisa, Pak. Iya, coba siapa? Satria mau coba. Mangga. C yang C, Pak. Yang A. Iya. Itu siapa yang jawab C? Berarti tidak memperhatikan ya? Oh, salah Pak. Tipe. Tidak apa-apa ya. Belajar lagi ya anak Aslam ya. Jawabannya A. Dengan ditemukannya makam di pemakaman kuno. Nah, itu jawabannya. Nah, kemudian sebelum ditutup, untuk KM nanti tolong buatin setelah Bapak keluar, tolong buat kelompok. Nah, ini untuk bertujuannya untuk memudahkan tugas karena ada tugas individu dan juga tugas kelompok. Tugas individunya silakan anak-anak mencari tokoh biografi atau biografi tokoh ya penyebar agama Islam di Nusantara, tapi satu orang berbeda ya. Kemudian tugas keduanya bikin kelompok satu kelompok 5 orang. Nah, itu bikin strategi dakwah di masa kini ya. Bagaimana caranya ya? Nah, strategi dakwah di masa kini itu tugasnya. Untuk lebih lanjut tugasnya bisa langsung japri Bapak ya. Nah, itu saja yang dapat disampaikan. Nah, pertemuan mendatang kita akan membahas tentang pola perkembangan Islam di bumi Nusantara ya. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Mudah-mudahan teman-teman anak-anak semuanya itu bisa menjadi anak yang soleh-solehah. Kemudian belajarnya harus tetap semangat, jangan pantang menyerah ya. Bapak tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ini Islam? Udah 4 ya? Apa 3? 3, Pak. 3. Tinggal 3 lagi. Tinggal berapa orang lagi? 3, 4 barusan teh 4 Dita, orang ya? Yang tadi yang sudah micro teaching baru 3 orang, Pak. Bukan 4. 4. Dengan yang awal 4 kok.
Mau sampai berapa orang? 2 lagi aja, Pak. Nita sama Novi. Mau dicoba dulu. Nita Oh, sama 2 lagi Iya. cukup. Iya, Pak. Sampai jam 5 ya. Iya. Nah, kita nanti kan masih ada pertemuan lagi ya, tanggal berapa itu? Tanggal 20 ya. Paling tanggal 20. Jadi semuanya ada yang belum tampil berapa orang? Lam? Berapa orang lagi Satria Baja Hitam? kalau 2 nggak lagi, salah Pak. Rifki sama Rahman, Pak. Rifki, Rahman, Novi, Nita. Ya. Ini 4 4 lagi. Pak. Mohon. Saya kira nanti untuk pertemuan yang akan datang ya. Sekarang tambah 2 lagi ya. Siap, Bapak. Nita silakan Nita. Nita sekarang. Ini Iya, Nita di Pak. mana? Di rumah di mana? Di rumah. Iya, Rumahnya di mana? di Cisitu, di Dago. Oh, di Dago situ. Dekat situ ya. Hati-hati jangan ke situ ya. Emang Cisitu. Iya, dulu ada situ di situ, sekarang nggak ada Dago, nggak ada situ sekarang Cisitu. Oh. Iya, Pak. Ya. Silakan dimulai. Ya, Pak, makasih. Jelas enggak suaranya atau kecil? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Semoga kalian di sana sehat-sehat. Udah lama ya kita nggak ketemu karena kita PJJ, jadi kita nggak udah lama nggak ketemu ya. Semoga sehat-sehat. Ibu tuh dapat kabar katanya Satria sakit ya. Semoga cepat sembuh ya Satria. Katanya Iya, sakit Bu. diabetes ya. Iya, sakit diabetes, katanya, Bu. Bu. Oke, semoga cepat sembuh ya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang belum join ke Zoom meeting kali ini, Ibu mohon untuk PJ-nya buat mengabsen siapa yang hadir di Zoom meeting ini, dan yang hadir juga Ibu mohon kalian untuk mengisi absensi di Google Classroom yang sudah Ibu kirim. Nah, sambil menunggu tadi, sambil yang nunggu join, yuk disiapkan duduknya yang benar, yang masih main HP. Satria tak suka main HP kan, sekarang karena nggak ada, jadi aman ya teman-teman. Jadi siap-siap duduk yang nyaman, rapihin bajunya, siapin bukunya, dan perhatikan dengan baik, karena di akhir Ibu akan tanya. Siapa saja yang memperhatikan, nanti pasti bisa jawab. Oke? Ya, hari ini kita akan belajar tentang berpedoman pada sumber hukum Islam. Sebelumnya, kita membahas tentang apa ya kemarin itu, sama Pak Asep tuh apa ya kemarin tuh? Sejarah Ini, Bu. Sejarah Islam masuk ke Sejarah Islam Nusantara. ya. Nah, sekarang kita ke Ya. bab baru tentang sumber hukum Islam. Sebelumnya, Ibu mengharapkan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini, semoga kalian bisa meyakini Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Ya, kita mulai ya. Siap-siap ya. Perhatikan dengan baik. Oke? Coba Ibu mau tanya dulu, siapa di sini yang tahu apa sih sumber hukum Islam itu? Ada yang mau jawab? Apa sih sumber hukum Islam itu? Ya, Elia atau Afifah. Kenapa? Al-Quran sama hadis, Bu, sumber hukum Islam. Ya, tepat sekali. Tepat, tapi belum sekali. Karena Satu lagi, Bu. apa? Boleh? Ijma. Ya, betul. Jadi, sumber hukum Islam itu merupakan landasan atau dasar yang utama yang dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan hukum Islam. Nah, baiknya harus bersifat benar, mutlak, dan dinamis. Kenapa demikian? Karena sumber hukum Islam itu harus dapat digunakan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, serta kebenarannya pun tidak dapat diragukan lagi dan dapat dipercaya kebenarannya juga gitu. Lalu, nah macam-macamnya, tadi betul yang sudah dijawab sama Afifah, kalau misalnya sumber hukum Islam itu ada 3, ada Al-Quran, ada hadis, dan juga ijtihad. Ibu sekarang akan membahas Al-Quran terlebih dahulu, silakan di next PPT-nya, sambil berjalan ya. Nah, Al-Quran itu merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara mutawatir atau secara berturut-turut
dalam bentuk mushaf yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, di dalam Al-Quran juga, ini ya, nge-lag ya PPT-nya. Ya udah sambil berjalan aja ya. Nah, di dalam Al-Quran juga, isinya itu mengenai tentang akidah atau keimanan, tentang syariat atau ibadah, dan juga tentang akhlak. Nah, Al-Quran juga memiliki kedudukan. Al-Quran itu sebagai sumber utama yang paling tinggi kedudukannya yang harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi manusia. Sampai sini cukup jelas yang Ibu sampaikan atau kecepatan Ibu ngomongnya? Jelas, Ibu. Oke, kalau jelas, Ibu lanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu hadis. Hadis itu, siapa yang tahu apa sih hadis? Sebelum Ibu lanjutkan. Satria mau jawab, Satria. Ini Satria Pradana, ada yang mau jawab Pradana? Silahkan. Saya saudara kembarnya Satria yang sedang sakit. Hadis Iya. itu segala ucapan, perbuatan, serta segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah dan berasal dari Rasulullah. Dan hadis Ya. itu penyempurna Quran. Ya, betul sekali, hebat. Ini Pradana kayaknya rajin di rumahnya ya, suka baca buku, jadi tahu gitu ya. Tadi yang Pradana sampaikan cukup jelas juga. Jadi hadis itu merupakan perkataan atau ucapan Rasulullah yang disampaikan kepada sahabat, tabi'in, dan sampai kepada kita. Kayak gitu ya. Nah, kedudukannya, hadis itu tingkatnya itu di bawah Al-Quran. Karena, coba kenapa ada yang tahu? Nah, tadi nggak apa-apa, next lagi. Nah, karena hadis itu merupakan atau memiliki fungsi sebagai penjelas dari ayat-ayat Al-Quran dan memperkuat juga pernyataan yang ada dalam Al-Quran dan juga menerangkan maksud dan tujuan dari ayat yang ada dalam Al-Quran serta menetapkan hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Aku, Bu, mau nanya. Ya, silahkan Wulan, apa yang ingin ditanyakan? Ibu, kalau bedanya hadis sunnah itu apa, Ibu? Oke, pertanyaan bagus ya. Nah, ternyata hadis dan sunnah itu berbeda. Apa coba yang membedakan? Nah, yang membedakannya itu adalah hadis itu merupakan ucapan atau perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah. Sedangkan sunnah itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke, karena waktunya juga udah mepet mau ke selesai ya, Ibu akan lanjutkan sedikit lagi. Nah, hadis tuh ada macam-macamnya ternyata. Ada hadis mutawatir, ada hadis masyhur, dan juga ada hadis ahad. Apa sih perbedaan dari ketiga hadis ini? Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari satu perawi, artinya banyak gitu. Nah, kalau hadis masyhur hanya diriwayatkan oleh 2 orang atau lebih, tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Nah, kalau hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan hanya 1 orang perawi saja, dan ini pun kebanyakan itu hadisnya itu agak sedikit lemah gitu hadisnya itu. Nah, mungkin cukup ya penjelasan sampai hari ini. Ibu sesuai dengan janji Ibu akan bertanya kepada kalian-kalian yang memperhatikan. Coba jawab ya, siapa yang tahu langsung di open mic aja. Coba review ya. Apa sih sumber hukum Islam itu? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, apa Aslam? Silahkan. Maksudnya teh Artinya, artinya. bukan macam-macamnya. Sumber hukum Islam itu patokan kita, Bu, atau aturan kita. Intinya kita sih, Bu. Ya, sumber hukum lah ya, landasan gitu kan. Betul. Ya, betul. Meskipun agak belibet, tapi ya udah intinya ketangkep lah itu ya. Ada yang lain ingin beropini juga? Silakan. Pradana ketawa-ketawa kayaknya tahu nih. Coba sampaikan. Apa sih landasan hukum itu? Sumber Islam itu segala sesuatu yang dijadikan acuan atau patokan dalam kita hidup. Oke. Ya, tepat Pradana. Alhamdulillah ada juga ya yang
perhatikan dengan baik. Oke, pertanyaan kedua, kayaknya tadi Rifki udah open mic, kayaknya bisa jawab nih yang nomor 2. Coba, apa saja sih sumber hukum Islam itu? Al-Quran, hadis, ijma, kias. Ya, betul. 100 buat Rifki. Ya, betul ya tadi yang dikatakan Rifki bahwa sumber hukum Islam itu ada ijtihad, ada Al-Quran, ada hadis. Ya, nah ini nih. Afifah udah raise hand tuh kayaknya. Afifah, jawab pertanyaan Ibu, karena tadi udah raise hand duluan ya. Coba apa perbedaan antara sunnah sama hadis? Kalau sunnah itu perbuatan yang dicontohkan sama Rasulullah, kalau hadis itu perkataannya, Bu. Ya, pintar. Yeay. Tadi yang sudah jawab dapat poin dari Ibu. Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Ibu rasa cukup sampai di sini aja pertemuan hari ini. Masih ada satu subbab lagi yang belum Ibu bahas, itu tentang ijtihad. Ini Ibu jadikan tugas. Minggu depan Ibu akan tanya satu-satu. Jadi kalian baca di rumah bab tentang ijtihad. Minggu depan Ibu akan tanya hasil bacaan kalian. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kecepatan atau ada salah-salah kata. Terima kasih teman-teman semua yang sudah membantu. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Bu. hatur nuhun pada Ibu Nita yang sudah memberikan presentasinya. Jadi padahal Teh Viva itu menepuk tangan ya, bukan raise hand ya. Insya Allah sangat inisiatif sekali ya. Oke. Punten Bapak, untuk ke materinya atau yang micro teaching kayaknya dicukupkan Bapak, soalnya untuk Rifki, kemudian Novi dan Mang Rahman itu dalam kondisi kurang baik Pak, baik dalam kesehatannya maupun sinyalnya Pak. Jadi kemungkinan pada lebaran. Maksudnya kurang sehat atau kurang apa? Mohon Bapak, kurang sehat sama sinyalnya juga lag Pak. Iya. Jadi yang kurang sehat sinyalnya ya. Mang Rahman sakit Pak. Mohon. Sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin, amin. Oke teman-teman, saya kira saya akan cukup sekian ya menyaksikan Anda. Pokoknya nanti observer melaporkan pada kegiatan berikutnya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan latihan hari ini Anda bisa menyaksikan bagaimana teman-teman mempraktekkan apa yang sudah diberitahukan sebelumnya. Tetapi catatan saya sekali lagi untuk membumbui pembelajaran jangan lupa 8 keterampilan mengajar itu harus ditampilkan, bahkan bukan hanya sekedar harus ditampilkan, tetapi harus dimunculkan dalam setiap proses pembelajaran, karena itu akan menjadi bumbu-bumbu di dalam proses pembelajaran. Tentu harus berkualitas. Misalnya kalau memberikan reinforcement, jangan sekedar ada reinforcement, good, jangan, tapi justru harus ekspresif, harus bagus dan sebagainya ya. Ingat, jangan lupa menghadirkan niat ya, karena segala aktivitas yang kita lakukan termasuk pembelajaran itu harus diniati supaya jadi ibadah. Sekian demikian, terima kasih Saudara Aslam, Satria, Asep yang soleh. Sekarang sudah soleh ya Asepnya ya? Sudah soleh ya? Amin, Pak. Ya mudah-mudahan soleh terus. Nita, Wulan, dan sebagainya, terima kasih atas kehadirannya. Saya doakan mudah-mudahan Anda semua sukses. Ingat, target Anda 3,5 tahun, jangan lama-lama ya. 3,5 tahun selesainya, maksimal 4 tahun lah pas ya. Karena itu proposal harus segera disiapkan. Oke, selamat berlebaran minggu hari-hari berikutnya ya akan datang ya. Mungkin minggu ini nggak ada kuliah, sudah beres kuliahnya ya. Minggu kita akan bertemu kembali nanti setelah tanggal 17, kemudian dan seterusnya. Mungkin dua kali lagi kita bertemu. Mari kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Salam untuk keluarga ya yang sudah nikah, salam pada suaminya. Kelas ini kan sudah ada yang nikah kan? Udah Pak, udah. Udah ada Pak. Siapa? Minda?
Iya, Winda. Ya, Winda. Sarah juga udah? Sarah udah belum? Halo Sarah? Halo? Oh, salah tidur kayaknya ya, Sarah tidur ya. Tidur kayaknya tuh. Oke, monggo nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Saya Alif Bapak. ya. Saya Alif. Iya, Bu.